Di antara rahasia dari kenapa Imam Bukhari memulai kitabnya dengan kitab Badil Wahyu adalah agar semua kaum muslimin, semua pembaca memahami bahasanya ilmu agama haruslah dibangun di atas dasar Al-Quran was Sunnah, yang keduanya termasuk wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fawaid yang bisa kita ambil dari kenapa Imam Bukhari mengawali kitabnya dengan kitab Badil Wahyu, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya di antara hikmah kenapa Imam Bukhari menulis di awal kitabnya kitab Badil Wahyi, yang pertama adalah menetapkan bahwasanya asal dari agama Islam adalah wahyu, bukan akal, bukan perasaan, akan tetapi semua haruslah didasari oleh wahyu. Sedangkan semua ilmu selain Al-Quran dan Sunnah hanyalah cabang dari wahyu. Maka dari itu pahamilah yang pertama ini. Kemudian yang kedua di antara hikmahnya adalah membantah ahli ra'i dan juga ahli kalam yang mendahulukan akal daripada nas, daripada wahyu. Alladzina yuqaddimuna al-aqla ala an-naqli. Itulah pemahaman dari imam besar kita, Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang menerima wahyu dari Allah. Dan yang keempat, memberi isyarat bahwa hadis yang beliau kumpulkan adalah bagian dari wahyu, sehingga semua isi dari Sahih Bukhari layak untuk dijadikan hujjah, layak untuk dibawa sebagai landasan dalam berbicara masalah agama. Kemudian di antara hikmah Imam Bukhari membawakan kitab tersebut atau memulai dengan kitab permulaan wahyu, yaitu untuk mengajari para penuntut ilmu bahasanya sebelum mempelajari segala hal, mempelajari hukum-hukum, pahami sumbernya terlebih dahulu, yaitu mengajari para penuntut ilmu adab dalam menuntut ilmu, mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Permasalahan di zaman ini, banyak orang yang mengaku ahli agama, tapi dia tidak pernah menghatamkan tafsir Al-Quran, tidak pernah menyelesaikan bacaan Sahih Bukhari, fadlan an syarhi Sahih Bukhari, terlebih lagi menyelesaikan syarah dari Sahih Bukhari itu sendiri. Kemudian Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya bab pertama, babu kaifa kana bad'u al-wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah dimulainya wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qaulillahi jalla dzikruhu, dan perkataan Allah, firman Allah yang mulia, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sungguhnya kami memberikan kepadamu, mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahasanya semua para nabi dari atau semua para rasul dari
Rasul pertama, yaitu Nuh alaihissalam. Ketika berbicara dalam masalah agama, mereka menggunakan wahyu. Mereka berbicara dari wahyu yang turun dari Allah. Maka dari itu, pahamilah tentang pentingnya untuk memulai belajar ilmu agama dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang pertama, haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laysi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar, yaitu sebuah hadis dari Umar bin Khattab yang beliau sampaikan di atas mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang hanyalah apa yang sudah dia niatkan. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapapun yang berniat hijrah untuk menggapai dunia, au ila imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang wanita, dia berubah, pindah atau berubah hanya untuk menggapai cinta dari wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan dalam hijrah tersebut. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang sangat besar. Yang pertama, seseorang yang belajar agama, yang mempelajari wahyu dari Allah, maka hendaknya dia meluruskan niatnya. Asal dari ilmu adalah niat yang baik, tujuan yang baik. Seseorang mencari ilmu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan juga menunjukkan sebuah faedah yang sangat besar, bahwa hadis ini bukan berarti niat adalah satu-satunya. Niat adalah satu-satunya sebagai mi'yar, sebagai alat ukur terhadap benar atau tidaknya suatu amalan. Niat hanya menunjukkan maksud seseorang dalam beramal. Sedangkan amal itu sendiri haruslah mutaba'ah. Amal al-zahir haruslah mutaba'ah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan amal yang batin haruslah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu al-ikhlas. Harus sesuai. Apabila itu termasuk ibadah, maka haruslah diniatkan hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah saja, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama untuk Allah saja. Kemudian di antara dalil bahasanya amal zahir haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, atau yang kita sebut dengan istilah mutaba'atu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan di atas perkara dari kami, bukan di atas hukum dari kami, maka amalan tersebut pasti tertolak.
Hadis ini bukan berarti niat yang baik menghalalkan atau membenarkan semua amalan, memberikan pahala pada setiap amalan, benar ataupun salah. Amal tidak akan diterima sampai dia muwafaqah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis itu sendiri, perkataan innama itu untuk batasan, bahwasannya amal itu sangat bergantung pada niatnya. Dan niat secara syar'i adalah al-qasdu, keinginan, ilal amali, untuk beramal, taqarruban ilallah, dengan rangka atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Niat adalah keinginan, bukan sesuatu yang dilafadzkan, bukan sesuatu yang diucapkan yang katanya dalam hati. Dia adalah iradah qawiyah, maksud yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Itulah niat. Maka seseorang harus memahami apa itu niat. Yang sering kali salah paham, menganggap niat amalan hati berarti seseorang harus berbicara dalam hatinya. Seseorang harus memendam kata-kata saya akan sholat zuhur untuk Allah dalam hatinya. Ada juga yang lebih parah, yaitu dia melafadzkan lafadz-lafadz tertentu setiap kali hendak melakukan ibadah. Yang seperti itu tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, baik itu dalam Al-Quran, baik itu dalam As-Sunnah, Al-Ahadis An-Nabawiyah, atau dari ijma', tidak ada. Kemudian di antara fawaid hadis yang berikutnya yaitu ikhlas adalah pondasi setiap amalan. Al-ikhlas asasu jami'i al-a'mal. Ikhlas adalah pondasi dari semua amalan. Amalan yang besar tapi niatnya tidak ikhlas, maka tidak akan sampai pada Allah. Begitu pula niat yang ikhlas tapi tidak diiringi dengan mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidak akan sampai juga kepada Allah. Pasti akan tertolak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya, besarnya amal tidak diukur dari bentuk amal itu sendiri, tapi diukur juga dari besarnya niat. Tujuannya apa orang tersebut melakukan amalan besar? Sebesar manakah niatnya? Sebesar apa pengagungannya terhadap Allah? Sebaik apa dirinya berkeinginan untuk Allah? Maka rubba amalin kabir tusakhiruhu an-niyah wa rubba amalin saghir tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amal yang besar tapi menjadi kecil karena niatnya kecil, karena niatnya lemah. Dan betapa banyak amal yang kecil tapi orangnya bersungguh-sungguh berusaha keras untuk sebaik mungkin melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi besarlah amal tersebut di sisi Allah. Kemudian faedah berikutnya, perkara dunia bisa berubah menjadi ibadah apabila diniatkan untuk membantu dalam beribadah.
Sebagaimana beberapa ulama mengatakan a'malu al-jahil atau a'malu al-awam, amalnya orang-orang awam, amalannya orang-orang yang bodoh, menjadi adah, menjadi kebiasaan saja karena sangat rendah niatnya, karena sangat kurang keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka melakukannya karena sudah terbiasa, karena menjadi rutinitas, sehingga ketika sholat dia tidak merasakan apapun, seakan-akan dia melaksanakannya itu otomatis. Berbeda dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, adatuhum ibadah. Bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang berkaitan dengan dunia bisa menjadi ibadah, karena mereka meniatkan hal tersebut, perkara-perkara dunia tersebut, untuk membantu dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, yakni al-jaza ala qadri niyah, balasan dari Allah sesuai dengan kadar niat seseorang. Dia hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Apabila dia meniatkan surga, maka Allah akan memberikan dia surga. Apabila dia meniatkan dunia, maka Allah akan memberikan hanya sebatas apa yang sudah ditakdirkan kepadanya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis tersebut juga mencontohkan tentang hijrah, mencontohkan tentang amalan yang sangat besar, bahkan berat, yaitu hijrah. Meninggalkan harta, meninggalkan tempat, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan keluarga untuk yaitu menjaga agama. Hijrah amalan yang sangat besar. Bahkan generasi yang pertama dikatakan al-muhajirin karena hijrah mereka, karena perjuangan mereka. Namun apabila seseorang buruk niatnya atau hanya sekedar untuk dunia, seakan-akan Allah itu dijadikan pijakan untuk mendapatkan dunia, maka dia akan membawa hasil berupa dunia yang dia niatkan sesuai apa yang Allah takdirkan, dan juga murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa menghina Allah, merendahkan Allah, sadar ataupun tidak. Kemudian berikutnya, yaitu hadis ini menegur tentang orang-orang yang menginginkan menjadi orang yang terkenal, ingin punya pengikut ketika berdakwah, ketika beramal, ingin dianggap baik oleh manusia, ingin dianggap saleh di hadapan manusia. Padahal Nabi SAW mengingatkan bahwasanya amal-amal ini hanyalah milik Allah, hanyalah hak yang hanya Allah yang memilikinya. Kemudian hadis ini juga membantah tentang yang penting niat baik. Husnu an-niyah la tubarriru al-wasilah. Niat yang baik bukan berarti menghalalkan segala cara, menerobos keharaman-keharaman, mengambil hak orang lain dengan kata-kata niat saya baik. Di antaranya sebagai contoh, orang yang mencuri karya milik orang lain, atau mengambil buku, menyimpan buku karya milik orang lain tanpa seizinnya. Dia menyimpannya di penyimpanannya, dia menyimpannya di HP-nya,
dengan alasan ini saya pakai untuk dakwah, padahal itu termasuk pelanggaran hak cipta, atau mencetak buku untuk dibagikan secara gratis tanpa izin dari penulisnya, dengan niat ini untuk kebaikan, ini untuk dakwah, maka hal tersebut termasuk dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga termasuk salah paham dalam memahami hadis niat. Sekali lagi, husnu an-niyah la tubarriru al-wasilah. Niat yang baik tidak cukup untuk membenarkan segala cara dalam menggapai tujuan. Kita cukupkan sesi ini pada kesempatan kali ini, dan akan kita lanjutkan pada waktu yang lain. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.